Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Afrida Yeni Susanti SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Alam. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Yeni. Bu Yeni sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Pada hari ini kita akan melakukan coaching. Nah sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama tentang rubrik penilaian coaching. Nah, pada coaching hari ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai alur kita dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, nantinya saya akan mendengarkan respon dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Dan jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Bu. Oke, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pertama adalah hal yang saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pertama kehadiran penuh Bu. Kemudian kedua mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Dari ketiganya yang saya kembangkan lebih spesifiknya adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan yang paling berbobot. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching hari ini? Indikator tercapaiannya saya akan melihat apakah coachnya sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan coach ini memiliki rencana aksi ke depannya. Apa yang harus dia lakukan. Oke, baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum melakukan coaching. Semoga nantinya Bapak melakukan proses coaching selalu mendengar apa saja yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching ya Pak. Ya Bu, terima kasih Bu Yeni. Berarti pamit mulai. Assalamualaikum Pak Alam, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Pak Amri gimana hari ini? Alhamdulillah saya juga baik, Pak Alam. Bolehkah saya meminta waktu Pak Alam? Pak Alam sebentar. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Baiklah Pak Amri, apa kira-kira yang Bapak diceritakan? Begini Pak Alam, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sebagian dari tiap kelas. Jadi, menurut Pak Amril, apa kira-kira yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid yang saya ajarkan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Melakukan yang sedang kita kerjakan berikat ya. Baiklah Pak Amril, dalam antusiasme tersebut, apa kira-kira Menurut itu dia juga tahu. enggak yang dibaca itu begini. Oh iyalah, kau bisa dikat dulu nak. Iya.
Menurut Pak Amril, hal apa saja yang membuat murid yang kurang antusias dalam pembelajaran Bapak Amril sendiri? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton, saya terlalu dominan berbicara. Bercerita di depan murid-murid saya terlalu sering. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau bertanya begitu kepada saya. Oh begitu Pak Amril ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat Pak Amril berantusiasme dalam Menurut pembelajarannya? saya, tentu murid-murid saya juga ingin antusias dalam pembelajaran Pak Alam. Jadi tidak monoton dan tidak membosankan. Itu yang menurut saya. Wah, sangat sependapat Pak Amril. Lalu menurut pendapat Pak Amril, apa saja yang bisa membuat murid asik dalam belajar dan tidak bosankan dalam pembelajarannya? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat kepada murid dan murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya activity atau game supaya pembelajaran itu lebih menarik lagi Pak Alam. Lalu Pak Amril, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebab dia kurang antusias dalam pengumpulan data petugas? Kemungkinan kalau menurut saya itu karena tugas-tugas terlalu banyak, kemudian pertanyaan-pertanyaan begitu banyak juga, sehingga siswa kesulitan dalam belajar, kemudian sumber belajarnya terlalu sedikit gitu Pak. Bella Pak Amril, kalau boleh tahu, menggunakan sumber belajar apa Pak Amril di kelasnya? Saya biasanya menggunakan sumber belajar buku siswa saja Pak, yang ada disediakan di perpustakaan. Baiklah, ada nggak sumber belajar selain dari perpustakaan atau sumber teks lainnya? Kalau saya pikir Pak Alam, sumber belajar bisa juga dari video YouTube, kemudian artikel, kemudian bisa jadi media sebagai sumber belajar, di mana ada lagi sumber pembelajaran interaktif seperti quizzes atau game-game yang lainnya Pak Alam. Nah, betul sekali Pak Amril. Saya yakin sekali jika Bapak menggunakan berbagai media pembelajaran, pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Pak Amril untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, kalau menurut saya, rencana saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video dari YouTube, kemudian artikel, kemudian game dari berbagai macam game, ada quizzes dan kahot dan lain sebagainya. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten gitu Pak Alam. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka senang dalam pembelajaran, menggunakan pembelajaran, senang dalam pembelajaran begitu Pak. Oh, ya. Bagus sekali Pak Amril, mudah-mudahan berhasil ya. Apa komitmen Bapak Amril terhadap rencana ini? Saya kalau terkait masalah ini, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar dan siswa senang mengikuti pembelajaran itu sendiri tanpa ada rasa paksaan dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali Pak Amril. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapannya ya Pak.
terbalik juga. Korong baik coaching. Terima kasih Pak Alam atas waktunya udah sharing sama saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Alam. Amin. Amin. Baiklah Pak Amril, untuk mengakhiri pembicaraan kita hari ini, kita semangat ya Pak Amril. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum Bapak melakukan coaching, saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching, dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Alhamdulillah juga Bu, saya sudah menyelesaikan proses coachingnya tadi dan merasakan hasil coachingnya tadi itu sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, menanyakan kepada coachingnya tujuan, mengidentifikasi terkait permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk kedepannya. Baiklah, menurut saya sebagai observer, Bapak sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai alur cerita, di mana Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan terakhir. Dari coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan kompetensinya adalah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, luar biasa sekali Bapak. Semoga sukses ya Pak. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Ya sudah, saya akhiri perbincangan kita ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Salam dan bahagia.